Tidak ada keraguan, masalah terbesar dalam kekristenan hari ini, dan juga Adventisme, adalah bahwa kita tidak melihat orang seperti Tuhan melihat orang, yang berarti entah bagaimana berfokus pada diri kita sendiri. Sedikit takut kita mungkin melakukan kesalahan, atau lebih buruk lagi apatis atau tidak tertarik. Kita tidak melihat orang seperti Yesus melihat orang. Dengan kata lain, jika kita bisa melewati diri kita sendiri dan membiarkan kasih Tuhan mengalir melalui kita, dan kita bisa melihat orang seperti Yesus melihat orang, kita akan melihat mungkin ada lebih banyak buah yang sudah siap dipanen. Hasil tuaian melimpah. Ini bukan satu-satunya pasal di mana Yesus mengatakan ini. Dia mengatakannya, setelah berbicara dengan wanita di sumur. Dia berkata, ladangnya luas. Sekarang saya tahu dari berbicara dengan penginjil literatur kami. Dan program mahasiswa penginjil literatur yang belum pernah sebelumnya, mungkin dalam sejarah baru-baru ini. Telah ada minat dalam literatur agama seperti anak-anak ini menjual buku seperti musim panas lalu. Dan apa yang saya ingin kita sadari adalah bahwa Tuhan ingin kita menjadi bagian dari operasi terbesar yang pernah ada di dalam sejarah alam semesta. Dan itulah operasi penyelamatan manusia. Tetapi jika kita terpikat dengan hal-hal duniawi ini, sungguh tidak nyaman bagi kita untuk berbicara tentang Yesus. Jadi pagi ini saya meminta Anda untuk memutuskan hubungan Anda dengan apapun, yang menurut Anda dapat mempengaruhi semangatmu untuk membatasi kebebasan Anda untuk berbicara tentang Yesus. Karena di balik setiap orang yang tulus, ada suara kecil yang mengganggu. Yang mengatakan, munafik, 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 tidak berdaya, tidak berdaya, tidak berdaya. Dan sementara Anda tidak seharusnya berfokus pada kekuatan, atau bahkan terutama kinerja Anda sendiri. Anda tidak dapat menyangkal suara saksi batin yang mengatakan kepadanya. Anda tahu, Anda memiliki penampilan luar, tetapi bagian dalam cukup kosong. Iblis telah memilih untuk membuka sumbat hampir setiap godaan di kotak peralatannya. Untuk memastikan beberapa kemalasan dalam hidup kita merampas kekuatan spiritual kita. Dan itu mungkin uang, itu mungkin prestasi, itu mungkin pakaian, itu mungkin hiburan, ini bisa menjadi banyak hal. Bisa jadi kemalasan, atau cinta kesenangan. Itu bisa apa saja. Saya tidak tahu bagaimana secara spesifik mengidentifikasi masalah hati Anda, tetapi Roh Kudus tahu dan Dia akan melakukannya. Tapi saya akan memberitahu Anda ini, selama kita tidak bisa melihat. Mereka tidak akan mendengar dan jika mereka tidak mendengar, mereka tidak dapat percaya. Sehingga pada saat yang sangat berharga yang kita miliki bersama ini, saya di sini untuk memberitahu Anda, Yesus selalu dapat melihat orang-orang yang siap untuk membuat keputusan. Dan para murid tidak dapat melakukannya. Jadi apa yang berdiri di timbangan yang ada di mata kita? Saya ingin meyakinkan Anda bahwa untuk pergi ke surga, Anda harus peduli membawa seseorang bersamamu. Surga bukanlah penyelamatan ilahi yang turun dari atas untuk Anda kaitkan. Oh bukan! Ketika penjaga pantai tiba dengan helikopter mereka, melayang di atas kapal yang dalam kesukaran itu. Ada seseorang yang turun di garis hidup dan dia punya satu tujuan dalam pikirannya. Dan itu adalah untuk mendapatkan orang lain, di garis hidup dengan dia. Dan ketika kerekan itu mulai bekerja dan menarik mereka naik ke dalam rongga helikopter penunggu yang melayang itu. Ketika mereka akhirnya muncul di tepi, dan mengayunkan diri mereka ke dalam. Pria di helikopter hanya menanyakan satu pertanyaan lain, apakah ada orang lain di bawah sana, yang harus saya selamatkan? Dan iblis tahu bahwa kasih Yesus tidak dapat dilawan. Jadi dia tidak ingin kasih itu mengalir bebas di hatiku atau hatimu. Dia tidak ingin Anda melihat operator kasir, atau penguntit, atau orang yang menjalankan gym, atau siapapun itu. Dia tidak ingin Anda melihat mereka dengan kasih yang membutuhkan beberapa menit ekstra. Untuk membagikan kata-kata penyemangat atau senyuman, atau membiarkan sukacita Yesus yang indah terpancar. Dan orang itu merasa lebih baik hanya karena berada di dekat Anda selama beberapa menit, karena Anda tidak membosankan. Anda tidak sabar, Anda tidak mudah tersinggung, Anda lebih dari itu. Anda lihat teman-teman, pada jam berharga ini dalam sejarah bumi. Tuhan ingin mengoleskan salep mata bukan agar kita hanya bisa melihat diri kita apa adanya. Yang merupakan awal dari setiap pengalaman Injil, kita menyadari kita adalah orang berdosa. Tetapi agar kita dapat melihat dunia seperti Dia melihat. Jadi saya memohon kepada Anda pagi ini agar Anda membiarkan Yesus bergerak dalam hidupmu dengan cara apapun. Anda mengakui bagaimana Dia sudah menyelamatkanmu. Anda tidak datang ke sini tanpa Roh Kudus bekerja. Tidak ada seorang pun di sini hari ini yang datang ke sini tanpa dorongan Roh Kudus. Dan Roh yang sama itu berbicara kepada Anda.
Tetapi kita melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk menyangkal kebutuhan untuk mendengarkan. Pagi ini, saya memohon kepada Anda, ada seseorang yang membutuhkan Anda untuk bebas di dalam Yesus. Untuk benar-benar jatuh cinta lebih dalam kepadanya. Sehingga Anda bisa melihat mereka, dan mereka bisa melihat Yesus di dalam dirimu.